Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para jamaah sekalian, terima kasih saya diberi kehormatan untuk berbicara di depan Bapak Ibu yang sangat terhormat. Subuh ini saya akan saya menyampaikan ceramah dengan judul Hasim, apa? H-A-S-I-M, Hasim. Nah, itu nanti adalah singkatan dari apa yang saya jelaskan, supaya pulang sudah ingat bahwa yang dijelaskan subuh yang sangat istimewa ini adalah singkatan dari Hasim. Saya serius diberi kepercayaan untuk menyampaikan materi ini. Jam 2 malam tadi, jam 2 pagi tadi saya membuka buku Jadid Sholatak Al-Khusyu' Ruhus Sholah, karangan Asy-Syaikh Al-Mun'im Al-Haddad, untuk melengkapi kajian tentang wudhu hari ini, karena saya dijadwal secara rutin ya, untuk sementara ya, saya 2 bulan sekali lah gitu ya. Mungkin suatu saat bisa setiap bulan ya, tidak apa-apa, tapi kita untuk hari-hari ini mungkin ancang-ancang saya mungkin 2 bulan sekali. Hari ini saya akan berbicara tentang wudhu. Saya akan berbicara singkat, kemudian nanti kita kembangkan dengan tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau pergi kemana saja jangan lupa membawa ini. Apa ini? Tisu. Jangan lupa, kalau masker jelas, jangan lupa membawa ini. Ini apa ini? Apa? Ini Pak, sikat gigi itu ya, karena dibungkus nggak jelas. Ini loh sikat gigi. Kemudian yang ketiga, jangan lupa membawa ini. Apa ini? Pulpen toh. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita sudah wudhu ribuan kali ya. Hari ini menurut buku Al-Khusyu' Ruhus Sholah tadi, kata Syekh Mun'im Al-Haddad, itu tolong di refresh, itu diperbarui. Jadid itu perbaruilah, bukan tata caranya ya, bukan tata caranya, karena wudhu sudah jelas aturannya dari Rasulullah SAW, tetapi cara perenungannya, penghayatannya. Sebab wudhu itu fungsinya seperti yang saya katakan tadi, singkatannya tadi. Apa tadi? Hasim. Itu wudhu itu fungsinya membersihkan hadas, bukan najis. Wudhu itu membersihkan hadas, bukan najis. Urusan membersihkan najis untuk sholat ada bab tersendiri. Hadas itu adalah kotoran batin. Apa? Kotoran batin. Selama ini kan wudhu kita kan fungsinya untuk es saja, segar. Toh? Segar saja. Sudah wudhu Pak? Sudah, alhamdulillah segar. Jadi wudhu itu fungsinya adalah membersihkan kotoran batin. Liraf'il hadas, liraf'il hadas. Al-asghar, hadas kecil. Kalau setelah berkumpul dengan pasangan atau setelah suci dari haid, itu hadas besar, hadas besar. Baik, nanti akan saya jelaskan bagaimana wudhu itu bisa membersihkan kotoran batin ini.
H sudah hadath ya. Tuh. Yang berikutnya A. A ini air. Air. Kalau kita membaca surah Al-Waqiah ya, Pak ya, itu diingatkan tentang air, subhanallah, tentang air. Dan air ini problem masa depan, Pak. Air ini problem masa depan. Air seperti ini, Pak ya. Coba, kita kan tidak orang di Indonesia ya, Pak. Di Indonesia karena seperti air itu seperti apa? Di dalam surah Al-Waqiah itu Allah berfirman, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Terus law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Kenapa kamu itu waktu minum itu kok tidak ingat air ini seperti apa? Bahkan di dalam surah Al-Mulk, perhatikan di situ. Ayat surat ini dimulai tentang hidup mati dan ditutup tentang air. Loh, Pak. Oke. Matur nuwun. Oke, jazakallah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan hidup mati. Tuh, perhatikan di situ. Ditutup tentang air, tentang air. Jadi air itu ada menyangkut kehidupan kita. Hidup mati kita itu ada hubungannya dengan air. Dan masa depan anak-anak kita 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang, itu ada hubungannya tentang bagaimana kita memanfaatkan air hari ini. Ditutup dengan qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'im ma'in. Tuh, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra. Coba ingat-ingat, kalau nanti suatu saat bumi saya buka lalu air itu ditelan semuanya, lalu kamu bagaimana? Jadi ketika kita berwudu itu ingat tentang syukur kita tentang adanya air, dan kita harus berpikir menyelamatkan masa depan dengan cara wudu ini. Berarti wudu itu menurut seluruh ulama ya, bahkan Nabi mencontohkan wudu itu tidak boleh boros air. Tidak boleh boros air, walaupun itu airnya sendiri. Wudu di rumah tidak boleh. Itu menyalahi sunnah. Apalagi wudu aset publik, wudu di masjid. Wudu di masjid itu airnya bisa keluar karena ada uangnya orang lah. Tidak mencuri air di sini nih. Ya tak, Pak? Beli toh? Maka itu berarti aset publik. Setiap tetesnya itu kita harus bertanggung jawab. Aset publik. Maka kita disunahkan wudu tidak di masjid, tapi disunahkan wudu di rumah. Nah, pahalanya waktu berjalan ke masjid, orang wudu di rumah dan tidak itu beda. Tuh. Sebab kalau bapak ibu itu wudu di rumah, itu sumbangsinya banyak. Satu, menyumbang penghematan uang masjid. Satu. Yang kedua, menghemat keset masjid. Jelas itu.
Ya Pak. Yang ketiga, meringankan petugas kebersihan masjid. Tuh, pahala yang ketiga. Sudah ringan toh Pak tugasnya kebersihan. Yang keempat, lebih mengawetkan keran masjid. Jelas tuh. Iya toh Pak? Jelas tuh. Jadi pahalanya banyak sekali. Pahalanya banyak sekali. Wudhulah di rumah, berangkat ke masjid. Tapi kalau sudah di masjid batal, jangan balik pulang. Kalau wudhu di masjid, wudhu batal terpulang, wis alamat tidak balik, tidak kembali. Baik Pak ya, itu air. Sekarang masjid sudah didesain sedemikian rupa oleh ahli-ahli kita. Masjid harus ramah alam. Subhanallah. Di seluruh Eropa sudah, yang saya tahu adalah, kalau apalagi di bandara itu sudah menggunakan otomatis. Jadi air hanya keluar ketika disentuh sedikit, ketika ditarik berhenti. Dan itu pun mancurnya bukan mancur, tapi nyemprot kecil gitu. Jadi dihitung-hitung mungkin tidak sampai 1 liter lah, setengah liter tidak sampai. Nah, kalau di sini masya Allah, wow, keran itu kalau tidak cuas itu katanya tidak lego. Ini bukan urusan lego-legoan ini Pak, ini air ini. Tuh, situ. Bahkan itu tidak hanya kaki yang dibasuh, paha-paha dibasuh, katanya seger, seger, seger. Enggak, ikuti sunnah Rasulullah, hemat. Sebab hemat air itu berarti kita mensyukuri air. Hemat air berarti kita, wudhu kita itu bermakna untuk kehidupan sekian ratus tahun yang akan datang, kehidupan anak cucu kita. Islam itu luar biasa. Baik, H sudah, A sudah, S apa? Sudah, S ya Pak ya? S itu sehat. Sehat jasmani rohani. Loh Pak, bagaimana tidak sehat? Bapak kalau mau wudhu cuci apa? Pertama cuci apa? Tangan toh? Cuci tangan. Gunakan sabun. Gunakan sabun. Di beberapa tempat ya, saya kira di masjid-masjid di Indonesia juga sekarang sudah menyediakan sabun tuh Pak ya. Itu sabun. Istirahat. Ada masjid di Kaohsiung itu di Taiwan itu, masjid yang praktis sekali ya. Itu ada sabunnya, kemudian tisu, ini tisu supaya airnya tidak tercecer di karpet-karpet itu. Nah kalau tercecer di karpet kan bau Pak, toh bakteri toh, bakteri. Tapi juga di situ ada handuk putih, ada handuk hijau. Handuk hijau, ya, kecil-kecil, dipasang di rak. Putih untuk muka, yang hijau untuk kaki. Saya alhamdulillah tidak keliru, setelah wudhu tidak keliru. Putih untuk muka, kemudian apa? Saya niru orang-orang itu ya, itu. Nah kalau keliru kan, dari mana Mas? Indonesia. Keliru yang hijau untuk muka, untuk kaki. Setelah itu Pak, dimasukkan di mesin cuci, dan itu nanti kalau penuh kerja sendiri, pasang lagi. Subhanallah, luar biasa. Jadi gunakan sabun supaya harum. Di samping itu bisa membunuh bakteri toh Pak ya, tuh kuman kaki, supaya kita masuk masjid itu bersih, supaya masuk bersih. Dan andaikan kita sujud di belakang orang yang Masya Allah, sujud itu kan kita luar biasa loh Pak. Kepala kita itu kita letakkan di sebelahnya kakinya orang loh. Ini kan simbol kehormatan. Nah itu kalau kakinya yang depan itu baunya tidak enak kan, membuat pingsan orang loh. Tuh. Tangan, terus apa lagi?
tangan, apa lagi? Setelah tangan terus berkumur toh, berkumur. Makanya saya mengatakan ini itu sikat gigi, karena sholatnya orang yang sudah sikat gigi dan tidak, itu pahalanya beda. Bapak ini, alhamdulillah makan siang di mana? Bersama-sama di restoran sana. Setelah itu kita sholat zuhur lah. Setelah makan nggak sikat gigi, pahalanya beda. Pahalanya beda. Maka sikat gigi, kalau ini untuk tadi itu, di samping itu tisu ini kita letakkan di saku kemana-mana, supaya kalau kita kadang-kadang kita sujud itu kan bersin tuh Pak, ya toh? Bersin. Nah, bersin itu harus kita tutup seperti ini. Nah, tidak boleh pakai tangan. Kalau pakai tangan berarti memindahkan ini ke tangan. Ke tangan, ya toh? Tutup. Sebab bersin itu, nah mengapa kita istinsyak setelah mencuci mulut terus apa? Hidung toh? Betul Pak ya? Sebab kalau nanti ini bulu hidung ini itu apa Pak? Dempet itu apa? Bahasa Jawanya apa itu? Barangnya apa namanya? Apa? Barang yang kering di hidung itu apa? Opil. Bapak perhatikan Pak, bulu hidung ini, ya bulu hidung ini punya sinyal yang kuat. Jadi kalau sekecil apapun debu, subhanallah, sekecil apapun debu, ketika menyentuh bulu hidung, ini akan menyampaikan sinyal ke otak. Sinyal ke otak. Otak ini akan bilang kepada hidung ini, setelah ada masuk, kemudian ini otomatis ini mengeluarkan sini, hei hidung, gatallah kamu. Betul Pak? Gatallah kamu. Berarti gatal toh? Setelah gatal, otak ngomong lagi ke tenggorokan dan paru-paru. Hai tenggorokan dan paru-paru, debu yang nempel di bulu tadi itu keluarkan. Coba perhatikan Pak, keluarkan. Setelah kita wahing, bersin, itu mengeluarkan puluhan ribu bakteri. Puluhan ribu bakteri. Saya beberapa orang berkali-kali saya ini sejak pandemi ini Pak, saya jarang flu. Coba perhatikan, saya jarang flu. Ya Allah, dulu saya itu sering batuk, sering ini. Sekarang saya tidak. Iya, karena hidung Anda tertutup ini, toh? Tertutup ini. Kalau terbuka pun itu nanti akan ini karena wudhu, insak. Batuk hanya sekitar ribu, sekitar nggak sampai puluhan ribu bakteri yang dikeluarkan. Tapi kalau bersin itu dan kecepatannya luar biasa. Pakai tisu ini. Berarti saya membawa tisu ini, saya bawa dapat pahala toh, betul Pak ya? Dapat pahala karena saya ingin menyelamatkan manusia. Saya ingin menyelamatkan orang, jangan sampai karena flu saya, wahing saya, bersin saya, kemudian menyebabkan orang lain terkena penyakit. Bawa tisu, sebab seringkali kita kalau sholat kadang-kadang tiba-tiba ndak wahing, ndak apa, ndak bersin, tapi keluarkan sendiri ya, lendir, betul? Lendir. Lah aja diusapi mbek sarung. Astagfirullahaladzim. Ndak gini. Jangan toh. Kita ini Muslim itu terkenal apanya? Terkenal mukanya ceria dan mukanya bersih. Itu. Kalau orang itu ceria tapi tidak bersih, diragukan keislamannya. Atau bersih tapi kok tidak seberapa ceria, diragukan keislamannya. Islam itu begitu. Bawa tisu. Murah aja loh Pak ini. Nah, tadi saya katakan ini sudah mulut. Kalau sudah soal mulut ini sudah masya Allah, banyak orang masuk penjara gara-gara ini loh Pak. Jadi kita bergumur itu sambil mengingatkan juga
wahai Allah, bersihkan mulut saya dari perkataan yang tidak bagus, yang menyakitkan hati orang, menyakitkan penganut agama lain, menyakitkan faham lain. Pokoknya banyak perceraian gara-gara mulut ya, banyak teman. Kita bersihkan, ini hidup. Nah ini kan berarti sehat jasmani rohani. Baik Pak ya. Sudah, ketika tangan sudah, kemudian kita basuh apa? Muka toh? Coba perhatikan. Saya tadi membaca buku ini, diingatkan betapa ini seluruh indera kita ada di sini, Pak ya, indera kita di sini. Lalu perhatikan di sini, membersihkan batin tanpa harus membuka bagian tubuh yang berat-berat. Kan hanya ini tuh Pak, loh ini kaki ya di sini dibasuh. Tapi kalau di Iran itu seluruh tempat wudhu itu di atas ini, dan tidak ada untuk membasuh kaki, tidak ada. Karena orang Iran kaki tidak perlu dibasuh tapi diusap. Jadi gini, kalau kita di dalam Al-Quran itu famsahu biwujuhikum, terus wa'aidikum ilal marafiq famsahu fagsilu wujuhakum, dan terusnya. Kalau kita wa'arjulakum, kalau Iran wa'arjulikum, jadi usaplah kepalamu dan kakimu. Tapi kalau di kalangan kita, usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu. Itu. Kemudian kita kepala. Luar biasa Pak, sudah. Ya, lanjut sekarang. H sudah, A sudah, S itu sehat, ya. Kemudian sekarang I. I itu istighfar. Istighfar. Subhanallah. Kalau kita membasuh muka kita, jangan lupa membasuh dengan memohon kepada Allah, wahai Allah, ampunilah, ya Pak ya, dosa yang disebabkan karena muka saya, karena mulut saya, karena hidung saya, karena mata saya. Betul Pak? Perzinaan itu seringkali kan berakibat dari mata toh Pak. Dari mata turun Pak. Orang cerai juga bisa karena mata loh Pak. Bukan karena perselingkuhan, bukan. Setiap lihat barang mewah, bilang suaminya, Pak, belikan kayak begitu. Besok keluar lagi, lihat lagi, Pak, mobil itu bagus Pak ya, belikan itu. Mata ini lah. Itu kan dosa. Jadi penglihatan dosa. Dulu, Masya Allah, saya kalau membaca kisah ini ya, dulu zaman Nabi ada orang yang ketika keluar dari Madinah, Pak, dia ada pintunya orang terbuka. Nah, ketika pintu orang terbuka, itu terlihat ada wanita yang mandi. Tidak sengaja Pak, tidak sengaja. Setelah itu dia tidak mau berjumpa Rasulullah, dia lari ke gunung antara perbatasan Makkah dan Madinah. Namanya ingat saya, bukan Sa'labah ya, Abdurrahman, namanya Abdurrahman. Jadi itu lari dari Makkah dan Madinah. Rasulullah diberitahu malaikat Jibril, itu ada orang yang lari ke sana itu. Kenapa? Dia minta ampun karena melihat wanita tadi. Rasulullah kemudian menyuruh Umar bin Khattab, cari orang itu. Ketika tahu Umar,
dipegang tangannya karena dia mau lari. Jangan dipertemukan Rasulullah. Saya tidak pantas mendekat Rasulullah karena saya sudah berdosa. Ketika sampai di masjid, kemudian Rasulullah bertanya, kenapa? Ya malu Nabi. Ya sudah, kamu pulang. Ya pulang. Setelah pulang 8 hari setelah itu sakit. Rasulullah datang. Kemudian orang itu kepalanya diletakkan di pangkuan Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi orang ini justru mengatakan, Nabi, mohon maaf, kepala saya yang pernah berdosa begini ini rasanya tidak pantas ditempelkan di pangkuan Nabi. Loh, kalau kita yang di pangku Nabi, Pak, minta difoto, wah jelas itu. Kalau kita ditakdirkan di pangku Nabi, minta siapa yang bisa foto terus di share itu. Lain orang ini loh, Pak, adabnya begitu. Nah sekarang kalau kita lihat seperti itu, Pak, ya, kita mohon ampun pada Allah. Kita hampir setiap hari tuh, Pak, HP kita itu dimasuki gambar yang sebagainya, yang itu kan kita tidak terasa bahwa itu masalah. Kita kan tidak punya sopan santun pada Rasulullah. Kita enak-enak aja baca sholawat, enak-enak, tidak punya bayangan bahwa kita pernah berdosa. Oke, Pak, ya. Mata, mulut ini, Pak, luar biasa. Ngomong seenaknya. Kasihan ya orang Islam tuh, ya, itu Tuhannya kok minta dibela. Kalau Tuhan saya itu membela saya, loh. Ini ngomong apa? Loh? Kasihan orang Islam itu, ya, nabinya itu minta didoakan. Jadi jangankan menyelamatkan umatnya, menyelamatkan dirinya sendiri itu minta bantuan umatnya, ya toh. Ini ngomong apa? Ini masuk penjara toh, mulut. Baik. Terus ini setelah itu kemudian apa? Tangan. Betul, Pak, ya? Tangan. Mengapa tangan ini yang besok berbicara? Mulut kan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mengapa kok tangan yang berbicara? Kok tidak anggota badan yang lain? Kita tahu toh, karena ini yang banyak itu kan tidak ngomong sekarang toh. Kan ini toh, Pak. Betul toh saya ini. Tidak pakai ngomong tapi kan begini toh, tangan yang berbicara. Tangan yang berbicara. Nah kita minta tolong pada Allah, ya Allah, ampunilah tangan saya. Bahkan ditambah tidak apa-apa, ya Allah, jadikan besok tangan kanan ini yang menerima catatan, bukan tangan yang kiri. Tangan, apalagi kepala, ya toh? Kepala, ya Allah, ampunilah isi kepala saya ini. Buruk sangka kepada Allah, ya, yang diusap otak kanan, otak kiri. Bapak kalau mengusap kepala bagaimana? Coba sekarang Bapak yang mau, ya, ini Pak. Oh, ini dah. Ini masukkan di sini, ya. Ini masukkan di telinga. Ini masukkan. Sudah? Oke. Lalu ini tarik ke atas. Loh. Tarik ke atas, ditarik lagi ke bawah. Lah, nanti tanyakan dokter, di mana pusat-pusat saraf yang ada di situ. Coba sini, masukkan sini. Ini. Ya kan gitu. Ya, kalau ini dulu kalau mau ngusap kepala ini dulu. Ini masuk sini. Ini yang ini. Lah ini. Terus ditarik ke belakang, ditarik ke depan, selesai, tidak 3 kali. Yang 3 kali itu yang ini. Jadi ini tarik kanan, belakang, depan. Ini paling baik. Tidak ada satupun ulama yang berselisih dalam hal ini. Tapi ada juga yang menghalalkan yang begini toh. Boleh? Boleh? Ada yang begini toh? Ada? Ada yang begini toh? Kenapa kita tidak cari yang sempurna? Ya,
Satu. Di samping itu, sebenarnya ini adalah mengusap kepala dengan air yang berenergi ketuhanan, Pak ya. Air wudhu ini air tidak sembarangan, Pak. Orang Jepang saja meneliti air yang hanya diberi ucapan-ucapan kasih saja, itu kemudian airnya itu kualitasnya berbeda. Sekarang air yang kita pergunakan wudhu ini bukan air biasa, ini air yang sudah berenergi ketuhanan, Bapak ya. Kita usapkan di otak kanan, otak kiri. Paham Pak ya? Otak kanan, otak kiri. Siapa yang bisa seimbang antara otak kanan dan kiri itu pasti hidupnya bagus. Pendidikan kita itu lebih banyak otak kiri. Saya membawa sikat ini tadi, berarti ini saya pakai otak kanan. Paham Pak ya? Tapi kalau saya ngomong pakai sikat, beda harus sikat ini. Rasulullah sendiri ngajari, Nabi suruh begini, sahabat-sahabat begini, kemudian man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah. Nabi itu siapa yang rendah hati, tidak sombong, rafa'ahullah, Allah akan mengangkat. Nabi itu begini, nah itu pakai otak kanan. Saya menyingkat ini, Hasim ini otak kanan, ini otak kiri. Tapi kalau gini tadi tidak jelas otak mana ini, ya toh Pak? Loh ini tidak jelas. Inilah yang saya sebut wudhu inspiratif. Kalau untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak saya tidak ngajari wahai Allah ampunilah, karena anak masih anak-anak itu belum ngerti dosa ya, tidak tertarik ya. Tapi kalau saya ngajari untuk anak-anak usia SMP, SMA, itu saya mengajarkan wudhu inspiratif, dan itu saya ajarkan di beberapa negara. Artinya saya begini, saya katakan wudhumu itu nanti kamu akan bikin cerdas. Kok bisa begitu? Ya, kamu bilang mengusap kepala, nanti kamu bilang begini dalam hatimu ya, wahai Allah, saya yakin Engkau pasti menambah kecerdasan saya. Loh itu, Engkau pasti menambah kecerdasan saya melalui usapan saya di kepala kanan dan kiri ini. Tuh. Ketika membasuh tangan, saya katakan nak, katakan itu. Saya yakin Allah pasti maha kuasa memudahkan tangan saya untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Paham Pak ya? Ini air tidak sembarangan Pak. Tuh. Air tidak sembarangan. Makanya perhatikan, itu kalau kaki ya sama gitu. Itu saya tulis di buku Sukses Studi Melalui Terapi Sholat, Wudhu Inspiratif dan Sholat Motivatif ya. Kaki, ketika mengusap kaki, saya yakin Allah pasti maha kuasa. Betul, Allah pasti maha kuasa, betul? Pasti Allah maha kuasa untuk melangkahkan kaki saya ini sesuai dengan tujuan yang saya cita-citakan. Loh, coba kalau diteruskan, saya yakin kaki saya besok itu kuat menggendong ibu saya ke surga. Loh, saya yakin kaki saya nanti kuat saya melangkahkan ini untuk membukakan, untuk lari membukakan pintu surga untuk ibu saya, untuk ayah saya. Loh, wudhu itu begini Pak. Wudhu itu ada hubungannya dengan kebahagiaan keluarga. Makanya ini di buku ini sudah saya tulis, kalau wudhu itu berdoa, Allahumma gfirli dzambi. Ini dari hadis ya, dari hadis ya. Ulangi saya, Allahumma gfirli dzambi. Ayo. Wa wassi'li fi dari, wa barik li fi rizqi. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa saya, bahagiakan rumah tangga saya, dan berkailah rezeki saya. Wah, bahagiakan rumah tangga berarti wudhu itu ada hubungannya
Sekarang kalau bapak baru saja berbicara agak kasar kepada istri, lalu setelah wudhu, ya Allah ampunilah mulut saya berkata sesuatu yang menyakitkan istri saya, bimbinglah saya untuk berkata lebih baik. Loh, bahagia loh Pak, bahagia ini, keluarganya bahagia. Telinga, ya Allah ampunilah saya karena saya tidak cepat merespon panggilanmu untuk sholat. Ya Allah ampunilah telinga saya karena saya belum menjadi pendengar yang baik. Ayo, ibu-ibu ini sudah bisa menjadi pendengar yang baik untuk anaknya? Bapak-bapak sudah menjadi pendengar yang baik untuk istrinya? Sudah? Alhamdulillah. Ini memang orang-orang pilihan ya. Tapi kebanyakan orang kan begini toh, ngomong apa? Wes aku paham. Itu menyakitkan. Jangan salahkan nanti curhat kepada suaminya orang, karena dia tidak ada tempat curhat. Subhanallah, jadilah pendengar yang baik. Kursus untuk menjadi pembicara yang baik banyak, betul? Tapi kursus untuk menjadi pendengar yang baik tidak ada, kecuali subuh ini. Didengarkan, bila perlu itu sehari. Baik ma, saya tidak ngomong hari ini, khusus hari ini saya mendengarkan kau. Iya gini loh, Masya Allah aku lega. Sama gak kayak solusi gak apa-apa, pokoknya penting aku saya di rumah no. Aku semua. Kita tuh sering kali memutus, ya tak Pak ya? Yus paham, aku paham. Lapo kon melok urusan iku lapo. Loh ngene Pak, iki urusane wong lanang. Loh urusane wong lanang sampean ku sapa? Sapa sing arane gak lanang? Cuma sampean itu suami saya, kalau ada apa-apa kan saya. Oke, ya Pak ya, itu doanya. Nanti Pak Ustadz Turhan mungkin bisa suatu saat membuat doa itu, nanti mungkin mudah-mudahan sudah ada doa wudhu di tempat mandi, tempat apa? Tempat wudhu. Baik Pak ya. Nah ini kan orang wudhu itu juga tidak main-main tuh. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun, wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Besok pada hari kebangkitan itu tabyaddu wujuh, ada orang yang mukanya bersinar dan ada orang yang mukanya itu tidak bersinar. Siapa yang bersinar? Yang banyak wudhu, bersinar. Tapi ternyata untuk menghadap Allah, sinar yang diperoleh dari wudhu kita tidak cukup. Ya, tidak cukup Pak, tidak cukup. Karena untuk memasuki surga itu harus cahayanya itu yang terang itu. Lalu kita minta tambahan lagi cahaya dari Allah, Rabbana atmim lana nurona. Nah itu innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, cahaya yang sudah ada ini tambahkan, sempurnakan dengan cahaya yang baru. Sudah, terakhir apa? Terakhir huruf apa? H sudah, A sudah, S sudah, I sudah, tinggal M. M itu malaikat. Malaikat itu senang Pak, senang. Malaikat rahmat itu loh, senang mendekati orang-orang yang berwudu. Senang, senang. Malaikat itu juga senang orang yang baunya harum. Baunya harum, senang. Bapak kalau sholat malam atau apa, setelah wudhu, syukur-syukur mandi dulu yang segar, jam 2, jam 3, mandi disiram sini, kepala sini, yang agak banyak lah, tuh, yang dingin itu. Katakan, ya Allah, inilah air, tidak sembarang air. Saya bacakan basmalah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Seret gitu.
Lalu setelah itu sholat, gunakan parfum, ya, supaya harum. Karena Allah senang kepada yang harum, malaikat senang kepada yang harum. Nanti supaya apa? Supaya ketika rukuk sujud itu malaikat mengamini, karena malaikat senang bau harum. Jangan bau yang tidak enak lah gitu. Nah ini makanya kalau ke masjid itu tolong dicek ya. Kalau dicek itu baunya gimana, bau mulut inilah ya, bau mulut, bau baju dan sebagainya. Nah, tuh lagi pula kalau bapak ibu mau ingin malaikat itu ada di selimut bapak ibu, Nabi mengatakan siapa yang mau tidur wudhu dulu, nah sikat gigi dulu, tangannya dibersihkan dengan sabun, kakinya dibersihkan dengan sabun, subhanallah. Setelah itu kemudian pakai krim malam, pakai krim malam ya untuk ibu-ibu itu supaya glowing, ya. Tuh tidur, punya wudhu, sikat gigi, subhanallah. Allah menjanjikan malaikat ada dalam pakaian. Coba Pak, didampingi setiap kita gerak malaikat, ya Allah rahmatilah orang ini, malaikat. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi tema ceramah hari ini adalah Hasim. Ha itu hadas kecil. Kalau setelah mandi, setelah berkumpul dengan suami istri itu hadas besar. Kalau sudah hadas besar itu tidak perlu niat wudhu, tidak perlu ya, tidak perlu, karena yang besar saja sudah hilang, apalagi yang kecil. Tapi kita ini kan semuanya kan, termasuk saya ya, itu setelah habis mandi itu ya tetap wudhu, tidak lega gitu loh, padahal sebetulnya itu sudah selesai, sudah itu hadas, kemudian air, syukurlah. Malah kalau air gini Bapak ya, nih kalau bangun tidur ya, bangun tidur cari air hangat, apa? Hangat. Kalau tidak ada ya air biasa. Jangan lupa Imam Sya'rawi itu mengatakan siapa yang minum ya terus bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kata Imam Sya'rawi berdasarkan tafsir fadhkuruni al-kurkum washkuruli walatakfuru, dia mengatakan selama air itu ada sisa di dalam tubuhnya, orang itu akan dijauhkan Allah dari kemaksiatan. Itu bangun pagi air hangat yang banyak, itu nanti jam 3, jam 4 itu biasanya 1 jam itu biasanya mau kencing, mau buang air, itu baru ke masjid. Air ini tidak sembarangan Pak, tidak sembarangan ini, sembarangan karena sudah dimasuki energi Allah. Apalagi ditambah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya Allah, saya minum air yang sudah saya bacakan bismillah. Saya yakin air yang sudah saya isi bismillah, maka la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Saya yakin air ini menguatkan saya, dan saya yakin air ini bisa bekerja untuk menghilangkan seluruh virus, bakteri, kuman, jamur, atau menghentikan perkembangan tumor, kanker dengan namamu yang sudah saya masukkan dalam air ini. Wah, sudah sip tuh. Tapi waktunya mati ya mati Pak, nggak bisa gini terus hidup terus, itu udah bisa. Kiai-kiai yang bisa mendoakan kesembuhan yang mati juga kok, gimana kalau udah waktunya. Tapi ini kan sunnah. Baik, saya kira begitu. Hadas, air, es, sehat, istighfar atau introspeksi ya Pak ya. Jadi setiap hari, tiap wudhu itu introspeksi. Kemudian M-nya malaikat. Saya kira begitu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan. Monggo.
Pak Prof, barangkali Pak Prof tanya dulu lah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya tertarik itu masalah tisu tadi, Pak. Iya, kenapa Pak? Sama melap-melap tadi. Betul. Karena saya ingat ada hadis kalau itu jangan dilap, bukan jangan dilap, lebih baik atau disunahkan dibiarkan. Bagaimana? Ya tidak apa-apa toh Pak. Ada jalan keluar toh. Yang penting jangan sampai air itu ngotori masjid. Titik ya. Jadi Bapak kalau setelah wudhu nggak diusap, ya tidak apa-apa juga. Kemudian jemur saja dulu sini di angin-anginan gili itu. Tapi jangan yang diminum Pak ya. Ada juga yang diminum Pak. Ini air barokah, air barok. Enggak Pak, jangan Pak, itu enggak sehat toh Pak itu. Jadi sederhana Pak ya. Jadi kalau mau tisu ya juga silahkan. Gitu. Makanya kalau di Makkah enggak pakai tisu enggak apa-apa, karena dari tempat wudhu ke tempat itu jauh. Ya, sudah kering sendiri. Ya toh Pak? Alhamdulillah. Dan jangan sampai kena baju kita itu, supaya nanti itu enggak kotor Pak ya, enggak kotor. Pokoknya Islam itu mengajarkan yang rapi, sehat, bersih, indah, cantik. Oke. Cukup Pak ya? Oke. Silakan. Tadi ada. Maaf Pak Ustadz, apa itu? Pak Ustadz, apa yang ditanyakan? Saya tidak dengar. Di Quran ada kata ulaika dalam hukum. Kapan dipakai ulaika, kapan dipakai hum? Ulaika atau hum? Ya, kalau ulaika itu seringkali menunjuk kepada beberapa orang yang tidak laki-laki perempuan. Kemudian kalau hum itu khusus laki-laki. Oke, Pak ya, mereka. Tapi juga ada hum itu laki-laki tapi juga mewakili representasi perempuan juga ada. Tapi kalau ulaika itu umum, Pak ya. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim, itu mereka itu. Makanya itu kalau dalam bahasa Inggris itu ulaika itu disebut those mereka itu. Tapi kalau hum itu them, mereka, them. Karena bahasa Inggris tidak punya. Kalau bahasa Arab itu mereka itu mesti ada orang Arab loh Pak ya. Itu harus beda. Mereka perempuan atau laki-laki itu beda. Oke Pak ya. Berikut yang lain, ibu-ibu. Usul atau saran atau apa selama ini. Jadi saya ini ketika pernah menjelaskan begini ini ya, itu ada orang yang wudhunya lama di masjid. Perenungan Pak, perenungan. Ini perenungan khusus di rumah. Wudhu yang perenungan ini, paham Pak ya? Nah di masjid sini Bapak ditunggu orang banyak. Perenungan Pak, perenungan. Ini antri orang banyak. Tuh loh. Sholat itu silakan berkhusuk-khusuk di tempat pribadi. Nah di bandara Pak, musolanya kecil. Pesawatnya akan berangkat, Bapak berkhusuk-khusuk. Allahu Akbar. Rukuknya lama. Allah. Ini jangan berpikir sendiri terus toh. Kita berpikir untuk orang lain. Cepat ya cepat. Nanti di pesawat sholat lagi, sholat sunnah. Selesai. Oke, silakan ibu-ibu. Satu dari ibu-ibu mewakili. Cepat selesai. Bu. Nggak ada wakil dari bapak-bapak. Oke, Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi memberitahu kalau kita mau sholat kita sebaiknya mandi dulu, kemudian juga menggunakan parfum. Apakah boleh kita menggunakan parfum yang mengandung alkohol? Karena kan banyak parfum sekarang menggunakan alkohol. Setahu saya pernah dengar kalau kita menggunakan parfum yang mengandung alkohol atau pada jenis alkohol, malaikat aja
Iya, saya tadi parfum itu bahasa lain dari minyak wangi, Pak. Dari minyak wangi ya itu ya. Sekarang saya nggak bicara alkohol dan tidaknya ya Pak ya, tapi wewangian lah, itu ya Pak ya, wewangian itu. Kalau Bapak parfum itu kesannya kok mesti alkohol, ya gitu tuh Pak ya. Jadi yang saya maksud adalah wewangian, wewangian. Nah, bagaimana kadar alkohol yang diizinkan? Nanti Pak Profesor Abdul Hadi itu jagonya hukum gitu Pak. Itu Profesor Abdul Hadi itu jagonya soal hukum-hukum ini. Tetapi Bapak sepakat toh bahwa sholat dalam keadaan harum itu lebih bagus toh Pak ya? Oke, itu. Nah, Bapak silakan mau memilih wewangian yang mana itu. Wewangian yang mana? Ada juga sabun yang sangat harum itu juga ada Pak, sabun ya. Itu berarti sudah tanpa wangian. Ada sabun yang itu kalau kita pakai itu masih segar, masih harum. Pokoknya silahkan menggunakan wewangian. Allah senang kepada wewangian, malaikat senang kepada wewangian. Cukup Pak ya? Alhamdulillah. Cukup Pak? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atmim lana nurana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah, jadikan wudu kami wudu yang mencerahkan muka saya, muka kami ya Allah. Jadikan wudu kami mencerahkan muka kami pada hari kebangkitan nanti. Tapi tidak cukup ya Allah kami menghadapmu dengan sinar itu semata, tambahkan sinar darimu dan sinar dari Rasulmu untuk menghadapmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.